orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Oleh karena itu senantiasalah bermohon dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan yang luar biasa ini tidak Allah cabut dari diri kita. Bapak Ibu, ini merupakan satu penghargaan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan senantiasa beruntung umat Nabi Muhammad yang senantiasa bisa berpagi-pagi. Allah akan panjangkan usianya, Allah akan sehatkan badannya, Allah akan murahkan rizkinya, Allah akan mudahkan semua urusan-urusannya. Apapun yang dia lakukan, insya Allah akan menjadi baik, baik dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, kejadian-kejadian akhir-akhir ini jangan membuat kita takut Bapak Ibu untuk datang ke masjid. Ustadz pun juga tidak boleh takut untuk ceramah gitu ya. Walaupun yang diserang itu adalah ustadz, ya. Saya kira itu tidak berdiri sendiri, ya. Bahwa tanggal 18 September itu ditembak mati ustadznya di Tangerang, tanggal 20 di Batam diserang, 23 itu dibacok, ya, 25 kemarin itu mimbar masjid dibakar. Nah ini Bapak Ibu terus ya semangat walaupun juga selalu meningkatkan kewaspadaannya. Tengok kanan kiri depan belakang apakah orang-orang yang kita kenal. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu biasa dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Ada orang-orang baik tapi juga ada orang-orang yang jahat, ya. Selagi dunia seperti ini Bapak Ibu, selagi ujian manusia itu bernama iblis, bernama syaitan, maka akan selalu ada as-sira'u bainal haq wal batil. Akan selalu ada pertarungan antara hak dan batil. Cuman ada dua, ada kebenaran dan hanya ada kebatilan. Karena ujungnya nanti juga sama, hanya dua juga, ada surga, ada neraka. Maka orang-orang baik yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan, berkata-kata yang baik, berbuat yang baik, bersikap yang baik, tentu tidak akan disenangi oleh orang-orang yang tidak baik. Begitu juga yang dialami oleh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang baik apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurang baik apa lagi Rasulullah? Dari buka matanya, ya, Rasulullah membuka matanya dari tidur, semuanya isinya kebaikan-kebaikan. Sampai Rasulullah tutup lagi matanya untuk tidur, itu isinya baik, 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 baik. Dari Rasulullah kecil, isinya adalah kebaikan-kebaikan. Allah jaga. Itulah dimaksud dengan maksum, ismah. Rasulullah itu dijaga dari keburukan-keburukan. Sampai Rasulullah itu pun juga Allah jauhi dari yang namanya berhala, huru hara, apa semua dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah itu menjadi seorang pemuda, juga isinya kebaikan-kebaikan. Siapa yang bisa untuk menenangkan tokoh-tokoh kepala suku yang ada di Arab sana? Ketika mereka berebut, bertengkar, ingin memindahkan Hajar Aswad, ya, ketika direnovasi Ka'bah itu, bahkan memindahkan Hajar Aswad pun bertengkar tokoh-tokoh ketika itu. Siapa yang bisa menenangkan mereka? Siapa yang bisa, ya, membuat tokoh-tokoh Quraisy ketika itu mereka tidak lagi berkelahi, ya, itulah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan-kebaikannya, idenya yang cemerlang.
Rasulullah telah memberikan pendapat dan pandangan sehingga diangkatlah Hajar Aswad bersama-sama tanpa ada yang protes di antara tokoh-tokoh. Begitu Rasulullah, sampai Rasulullah juga mendapatkan wahyu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik. Bapak Ibu, jadi contoh teladan yang dikatakan itu contoh teladan, yang dibuat contoh teladan, sikapnya contoh teladan. Walaupun begitu banyak juga yang tak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha-usaha percobaan untuk membunuh Nabi itu tak bisa dihitung dengan jari lagi, banyak sekali. Padahal lagi-lagi Allah mentazkiyah Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Tapi usaha-usaha, upaya percobaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tak bisa dihitung dengan jari, banyak sekali Bapak Ibu. Tapi Rasulullah baik luar biasa, tak ada yang bisa menandingi. Bahkan sahabat yang disebut dengan sahabat yang memiliki akhlak Rasulullah sekalipun, beliaulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga tak bisa menandingi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam satu kisah setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datanglah Abu Bakar ini ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Bertanyalah Abu Bakar, begitu antusiasnya Abu Bakar ini ingin menjadi seperti Rasulullah dari sisi akhlaknya. Wahai anakku yang tercinta, ada enggak yang belum ayahanda kerjakan setahun ananda? Apa yang belum ayahanda kerjakan? Kata Aisyah, setahu ananda wahai ayahanda, semua yang dibuat Nabi sudah dibuat oleh ayah. Coba engkau pikirkan lagi wahai anakku, apa yang belum bapak kerjakan? Bapak nak kerjakan. Selagi masih hidup bapak nak kerjakan. Maka berfikirlah Aisyah, baru dia ingat satu perbuatan yang belum dibuat oleh ayahnya, memang tak pernah Rasulullah berkabar kepada sahabat-sahabat. Nah Rasulullah ini setiap yang dia buat hadisnya agar dicontoh oleh sahabat. Tapi yang ini entah menjadi amal spesialnya entah apa, tapi yang jelas yang tahu cuma Aisyah. Ini bapak ayah itu Nabi itu atau Nabi Muhammad SAW kalau berada di kota Madinah ini, dia sempatkan setiap pagi ngasih makan orang Yahudi yang buta matanya, yang tak ada keluarganya, matanya buta, sudah tua, keluarganya tak ada. Rasulullah sempatkan untuk memberi sarapan kepada beliau. Oh kalau begitu, insya Allah ayah anda kerjakan, insya Allah bisalah. Kata Aisyah, tapi ada satu hal, jangan nanti bapak terkejut. Apakah itu? Ini orang tak tahu kalau yang ngasih makan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, nggak ada masalah, gitu kan? Bukan masalah itu. Ini orang, kata Rasulullah, sangat benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu dia tak kenalkan. Setiap ditanya siapa namanya, Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah hanya fokus memberi dia makan. Kenapa? Karena orang ini paling nggak suka dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut dia Muhammadlah yang membuat gaduh kota Madinah ini, yang membuat ayah bermusuhan dengan anaknya gara-gara Muhammad, yang membuat suami cerai dengan istrinya gara-gara Muhammad, yang membuat para anggota keluarga nggak akur antara satu dengan yang lain, itu gara-gara Muhammad. Apa sebab? Muhammad ini dia bawa agama baru.
ya, membawa agama baru. Tapi walaupun agama baru, anehnya ini mungkin juga ada sihir-sihirnya, kata dia ini. Orang Madinah ini mau pula mengikuti Muhammad ini. Ini yang aneh. Ini tukang sihir ini. Begitulah kira-kira. Dia bawa agama baru, cerailah suami istri gara-gara Muhammad, bermusuhanlah ayah dengan anaknya gara-gara Muhammad, tak akur antara sesama keluarga gara-gara Muhammad. Maka engkau, wahai pemuda, jangan sampai mengikuti agama Muhammad ini. Padahal yang sedang dikatain adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, dia yang dikatain, dia pula yang ngasih makan tuh, bayangkan. Coba Bapak Ibu, ibu-ibu sanggup gak kira-kira itu? Sanggup tak? Bapak tahu gak kira-kira itu? Kita yang dikatakan, tadi Pak, kita pula kasih dia makan baik-baik itu. Dicelupkan roti itu ke dalam air. Bayangkan, sebab dia orang tua. Kan roti Arab kan liat Pak. Ya, agak keras gitu kan. Dicelupkan, dikasih makan. Begitulah. Begitulah mulia dan agungnya akhlak Nabi Muhammad, tapi tak ada dendam di hati, luar biasa. Begini baiknya orang, mau pula orang membunuh dia tuh, bayangkan. Makanya saya tak heran ada ustadz diserang apa semua, memang itulah Bapak Ibu. Rasulullah begitu. Ya, sampai ketika Rasulullah sudah meninggal, dah lama tak ada yang datang, datanglah Abu Bakar ini, nak dicoba pula membuat seperti apa yang dibuat Rasulullah Muhammad SAW. SOP-nya dah diajarkan oleh Aisyah. Begini ayah, nanti kalau sampai begini caranya, celupkan roti dulu, lalu disuapkan baik-baik, begitu. Gitu diajarkan. Nanti kalau dia ngomel, nanti dia caci Nabi kita, tetap aja kasih makan gitu. Cuman saya khawatir nanti ayah kebawa perasaan, baper gitu loh, pancing emosi ya. Itu udah diingatkan oleh anaknya, gitu ya. Tapi namanya Abu Bakar ini, dia orangnya tuh terobsesi untuk melakukan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka dikerjakanlah, kasih makan. Pertama kali kasih biasa, ya. Kedua kali kasih biasa. Mulai dia ngoceh. Engkau hati-hati ya. Nama Muhammad itu orang gila, tukang sihir, yang membuat ayah ini tak akur dengan anaknya Muhammad inilah. Yang membuat suami cerai dengan istri Muhammad inilah. Dia bawa agama baru. Jangan engkau dekati Muhammad ini. Dia ini tukang sihir, pandai dia menyihir. Mulailah itu ngoceh itu. Bayangkan Ibu, ini Abu Bakar kalau yang dihina tuh diri dia, mungkin dia tahan. Tapi yang dihina itu adalah simbol dari simbol-simbol syiar dari syiar-syiar agama Islam, yaitu Nabi Muhammad mendidih Bapak Ibu. Menggelegak siapa yang ridho, yang ikhlas nabinya dihina. Maka terpengaruh juga. Awalnya pelan-pelan, lama-lama udah mulai keras. Disuap itu udah tak ridho lagi tuh. Maka terdoronglah siapa ini, orang tua Yahudi ini, kaget dia, teriak dia. Aku udah feeling dari awal, ini yang datang ini bukan orang yang selama ini memberi aku makan. Aku udah merasakan di awal, yang datang ini bukan orang yang selama ini memberi aku makan. Karena caranya beda. Terdiam Nabi, terdiam Abu Bakar gitu loh. Karena dah mulai dia itu merasa bahwa apa yang dikatakan oleh anaknya betul. Bapak tak sanggup Pak. Saya aja belum ngasih makan ini, ya, mendengar cerita Nabi aja udah mendidih hati saya. Udah menggelegak kata orang Melayu gitu kan. Apalagi ini suasana hati kita ketika memberi, Bapak nggak akan sanggup. Betul Bapak Ibu. Jadi kebawa emosi. Apalagi Nabi Muhammad bukan ngasihnya sehari 2 hari Pak, Bu. Tiap terus rutin selagi ada di kota Madinah kasih. Begitulah ketinggian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan engkau, bukan orang yang selama ini memberi aku makan, karena tak seperti ini caranya. Mana orangnya?
Lama-lama barulah Abu Bakar dia menjawab sambil menangis. Betul Pak, saya bukanlah orang yang selama ini membagi bapak sarapan, bukan saya. Mana orangnya? Saya dah lama menunggu orang itu, rindu saya sama dia. Ya. Bahkan sampai detik sekarang saya pun tak tahu namanya. Setiap saya tanya ke dia siapa namanya, dia diam saja. Dia hanya memberi saya makan. Ini hadis sahih Bapak Ibu. Dalam hadis sahih, bukan hadis buat-buat, bukan hadis maudhu, bukan dhaif, bukan. Hadis sahih. Saya tanya siapa namanya, dia tak pernah menjawab. Dia hanya memberi saya makan. Maka sampai detik ini saya tak tahu siapa namanya. Siapakah orang itu? Mana dia? Tunjukkan saya. Bertambahlah nangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, teringat Rasulullah. Abu Bakar ini kan orang yang paling cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hartanya apa, semua nyawa pun dikasih untuk Nabi itu. Lebih kurang sama dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lebih lagi. Bapernya luar biasa. Marahnya luar biasa. Kalau sempat agama ini disinggung-singgung, luar biasa. Sampai orang yang tidak bisa menerima Rasulullah meninggal tuh Umar. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, saya pancung kepalanya. Diam orang Madinah, tak ada yang berani. Yang hanya berani menyebutkan Nabi meninggal tuh hanya Abu Bakar As-Siddiq, di peluknya Umar. Umar, Nabi kita sudah meninggal. Diam dia. Kau tak percaya, ini ayatnya. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain, dia hanyalah seorang utusan Allah. Sungguh telah berlalu sebelum Nabi Muhammad nabi-nabi dan rasul. Apakah ketika dia mati ataupun wafat atau dia dibunuh oleh orang, apakah engkau berpaling dari agamamu? Begitu kata Allah. Apa kata Umar sambil menangis, terdiam dia, terdiam dia disebutkan begitu, lalu dia menangis. Wahai Abu Bakar, seakan-akan aku tak pernah membaca dan mendengar ayat ini. Padahal dia hafal Quran. Dia hafal Quran, tapi karena memang dia tak bisa menerima Rasulullah wafat itu, apa kata dia? Seakan-akan aku tak pernah membaca atau mendengar ayat ini. Dua orang ini luar biasa, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mendengar itu, menangislah Abu Bakar As-Siddiq. Bapak tahu siapa orang yang selama ini mengasihi Bapak makan? Oh, tak tahu, aku tak tahu. Saya tanya tak pernah dijawab. Bapak, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selama ini Bapak kata-katain. Bapak bilang dia orang gila, tukang sihir, yang membuat keretakan keluarga, ayah bermusuhan dengan anaknya gara-gara orang ini, suami cerai dengan istrinya gara-gara orang ini, keluarga jadi berantakan gara-gara orang ini. Inilah orang yang Bapak bilang selama ini, yang Bapak larang dia berjumpa dengan orang ini. Inilah Bapak yang katakan sekarang, orang inilah yang selama ini peduli kepada Bapak, yang memberi sarapan kepada Bapak. Ya. Oh, kalau tadi Abu Bakar yang menangis, sekarang giliran dia pula yang menangis. Giliran dia pula yang menangis karena tak menyangka bakal seperti itu ceritanya. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Masuk Islam. Ini karena agungnya, mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begini Bapak Ibu, banyak juga yang nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Entahlah gimana ya. Apalagi kita ini bukan nabi, bukan ulama, bukan siapa gitu kan.
Nah, cuman saya kasih nasihat juga ke kawan-kawan. Kemarin saya jumpa juga dengan Ustadz Abu Syahid Caniago. Ustadz jangan takut, semangat terus dakwah. Ya, semangat terus dakwah, jangan sampai pula nanti gara-gara ini subuh tak mau datang juga ke masjid kan? Takut Ustaz gitu kan? Don, betul-betul don itu. Saya aja dari telepon 3 orang polisi. Hati-hati Pak Ustaz, bilang gitu dia. Hati-hati, tetap dakwah tapi hati-hati Pak Ustaz. Kalau sempat di rumah Pak Ustaz nanti jam 2 pagi tiba-tiba mati lampu, jangan keluar rumah kata dia. Dia bilang gitu. Ya, tiba-tiba nanti apa listrik mati jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1. Lebih baik untuk situasi sekarang ini atau saya keluar rumah. Tunggulah agak-agak terang-terang sedikit baru keluar rumah kata dia. Sampai begitu Bapak Ibu ya. Tapi saya diingatkan juga, maka saya juga mengingatkan kepada para tetap kita. Karena apa? Karena kalau sampai kita tak ceramah datang ke masjid, itulah yang diharapkan oleh mereka itu. Ya, membuat teror dalam tanda kutip ya kepada para ustadz dan para alim ulama untuk tidak datang ke masjid, khawatir nanti diserang apa semua. Kami ini serba salah juga. Nak bawa pula sajam ataupun senjata tajam dalam mobil, takut dirazia pula. Nanti dirazia pula. Apa pula nih Pak bawa pedang di sini kan? Cuma ada bilang bawa aja Ustaz besi panjang Ustaz tadi. Tapi la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Itulah kita itu, tapi tingkatkan kewaspadaan apa semua. Akhirnya semangat lagi ustadznya. Alhamdulillahirabbil. Kenapa memang itu? Orang yang nyerang itu, Bapak Ibu tahu, yang nyerang itu tah macam mana apa-apa semua. Apa agama Bapak? Saya tak ada agama. Apa agama Bapak? Saya komunis. Apa agama Bapak? Saya tak ada. Itu dari masjid sampai kantor polisi itu yang jawab dia itu. Maka nauzubillah min zalik. Tapi ya memang sekarang ini September. Bulan September. Menjelang tanggal 30 September. G30 Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga umat Islam. Bapak Ibu yang sama-sama mati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga begitu. Ingat cerita Rasulullah ingin dicelakakan oleh orang kafir Quraisy. Itu subuh juga. Ketika salat subuh ke masjid, maka digalilah lubang dalam-dalam ya, dengan target pulang dari masjid. Maka lewat jalan itu masuk ke dalam lubang, di dalamnya itu dikasih benda-benda senjata tajam, ya, benda-benda tajam. Jadi kalau masuk langsung luka apa semua. Itu target dia. Nah, bagaimana ceritanya? Pulang Rasulullah SAW nak lewat di sana, malah yang masuk yang buat lubang itu. Yang masuk yang membuat lubang itu, bayangkan. Subhanallah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Senjata makan tuan. Ini namanya ayat senjata makan tuan. Dia yang merencanakan, membuat makar, tapi Allah juga punya rencana, dan rencana Allah adalah sebaik-baik rencana. Maka ayat ini kita baca terus jamaah, baca terus, karena kita ini tadi ya, selamanya kita tahu apa yang terjadi, baca mawakaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau ada orang yang tak berniat baik kepada kita, entah apa yang dia nak dikerjakan, maka baliklah itu kepada mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi yang masuk lubang itu bukan Nabi Muhammad, padahal yang ditarget Nabi Muhammad, karena dia yang lewat di situ, pergi lewat situ, balik pun sama. Maka ternyata yang masuk itu adalah yang membuat lubang, jatuh ke dalam itu, luka-luka dia. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah benci? Apakah Rasulullah membalas? Apakah Rasulullah dendam? Tidak jamaah. Justru orang yang pertama kali datang menjenguk orang yang nak
mengganggu ataupun membunuh Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan orang ini tak ada yang datang atau belum ada yang datang. Yang mengorder, ini biasa nih Pak. Ini ada pelakunya, ada pula otaknya. Ini bukan sekarang aja, dari dulu juga begitu. Yang ngasih duit tuh ada, otaknya ada, operator lapangannya juga ada. Yang orang yang masuk ke dalam lubang ini operatornya. Sementara otaknya yang mendanainya ini belum datang. Yang justru datang pertama kali adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis lagi orang ini karena merasa terharu akan dan takjub akan ketinggian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berapa kali percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau hijrah juga begitu. Dikasih tahu oleh Jibril, Nabi ya Muhammad berangkat malam ini juga. Karena apa? Sudah berkumpul orang-orang Quraisy Mekah. Dia sedang merencanakan untuk membunuh engkau wahai Muhammad. Dia kumpulkan Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain-lainnya, mengumpulkan pemuda-pemuda Quraisy. Perwakilan dari 10 suku Quraisy yang ada di Mekah ini, mereka kumpulkan pemuda-pemudanya, mereka rencanakan sekarang wahai Muhammad, nanti malam untuk membunuh engkau. Maka tidak ada lain wahai Muhammad, Allah perintahkan berangkatlah engkau ke kota Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kau suruhlah Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur engkau wahai Muhammad. Begitu kata Jibril. Maka malam harinya dipanggilnya Ali untuk tidur tempat tidur Rasulullah, agar nanti orang menyangka yang tidur di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Muhammad siap-siap untuk berangkat. Ketika Nabi Muhammad sudah siap-siap mau berangkat, datang mereka mengepung masuk ke dalam rumah Rasulullah. Rasulullah baca ayat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini juga baca ayat ini Pak ya. Kalau ada orang-orang nak buat jahat sama kita, wiridkan ayat ini, bacakan. Insya Allah nanti Bapak Ibu menghilang di mata mereka. Insya Allah. Hebat juga ayat ini ya. Tak nampak lagi di mata. Begitu. Jadi orang itu masuk, tak jauh dari mereka ada Nabi Muhammad, tapi mereka tak lihat. Kenapa? Ayat ini doa, termasuk juga bagian doa. Allah telah jadikan di depan mereka itu seolah-olah ada dinding pembatas. Di belakang mereka itu ada dinding pembatas. Kami tutup penglihatan mereka sampai mereka tak bisa melihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlepaslah dari upaya pembunuhan. Tinggallah mereka dengan Ali bin Abi Thalib yang mereka sangka itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak dibunuh, mereka coba buka selimut, ternyata Ali bin Abi Thalib. Lepas lagi Bapak Ibu. Apakah berhenti di situ? Tidak. Besok harinya itu kumpul lagi. Tadi malam kita tak bisa karena ternyata yang di situ bukan Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Tak berani pula mereka membunuhnya. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini anaknya Abu Thalib, keponakannya Abu Jahal, keponakannya Abu Lahab. Bapak Ibu, tak berani pula mereka nak membunuhnya. Maka apa kata mereka? Kita buat sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka mereka akan mendapatkan 100 ekor onta terbaik. Maka diapakanlah sayembara itu, ya. Maka orang yang bersedia untuk mengejar Nabi Muhammad sebelum sampai ke kota Madinah, itulah di dalam sejarah disebut namanya Suraqah bin Malik.
Siapa Pak, Bu? Suraqah bin Malik. Maka hati-hati ngasih nama anak. Ininya mentang-mentang bahasa Arab dibuat. Siapa nama anaknya? Suraqah. Jangan, Suraqah itu orang yang nak membunuh Nabi Muhammad. Jangan. Suraqah bin saya menyanggupi, kata Suraqah bin Malik. Karena orangnya memang ini. Orangnya kuat, badannya tegap, maka dia bawa kuda. Kejar. Yang disusulnya Nabi Muhammad jalan kaki. Kan Nabi Muhammad kan hijrah kan bukan kayak kita pindah. Betul Bu ya? Ibu-ibu kalau pindah rumah kan semua dibawa-bawa kan? Lemari dibawa, itu dibawa, kain dibawa, kulkas dibawa, semua dibawa. Bawa lori kan? Nah, pindah. Nabi Muhammad hijrah yang dibawanya badannya aja. Dan pindahnya bukan Batam Center ke Batu Haji. Mekah ke Madinah. Jalan kaki lebih kurang 400 km, bayangkan. Jalan kaki 400 km. Ya, kalau kita umroh itu biasanya jam malam itu kita berangkat dari Madinah naik bis itu. Itu 5 sampai 6 jam itu. Bayangkanlah. Aspal, dulu tak ada aspal. Pak ya, gunung, lembah, naik lagi bukit. Itulah yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW 400 km, bayangkan. Kita paling-paling, saya dulu waktu zaman-zaman sebelum pandemi bawa jamaah umroh itu, paling kita sanggup bawa jamaah umroh itu naik-naik apa kayak gitu-gitu tuh naik Gua Hira. Ada Bapak Ibu naik Gua Hira? Nah, itu pun tak sanggup siang-siang hari. Jamaah yang mau ikut kami silahkan daftarkan. Daftar di list absen. Ikut Ustadz, ikut Ustadz. Betul nih. Ini 2 jam ini naik ini. Naik turun ini 2 jam ini. Dan kita tak bisa berangkat siang-siang. Panas luar biasa. Kapan Pak Ustadz? Berangkat malam. Karena malam, ya itulah kan. Cuaca kan mendukung kalau malam gitu kan. Kalau siang tak kuat. Walaupun yang dinaiknya ini Gua Hira sudah dibuat. Kalau dulu naiknya itu ya betul-betul manual. Maksudnya tak ada tangga. Sekarang dah ada tangganya tuh. Dibuat sama orang-orang Pakistan tuh dibuat. Berapa? Itu sampai 2 jam juga PP itu. Itu yang kita sanggup. Gua Sur tak ada yang sanggup. Dan tak berani karena ininya itu sangat terjal sekali. Bayangkan Nabi Muhammad itu 400 km disusul oleh Suraqah bin Malik sampai kelihatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan. Semakin semangat dia untuk memacu kudanya ingin menebas kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kepala Nabi Muhammad ini dihargai 100 ekor onta terbaik. Tapi apa yang terjadi? Dibisikkanlah Nabi Muhammad ini oleh malaikat Jibril, jangan takut engkau wahai Muhammad, Allah telah ciptakan bumi, tanah tempat engkau berpijak melangkah ini tunduk kepada engkau wahai Muhammad. Maka Suraqah bin Malik hampir saja mendekati Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh Jibril. Tiba-tiba jatuh, terjerembablah kudanya Suraqah bin Malik ini, jatuh dia. Ya. Jatuh, pedang pun juga terpelanting. Lemaslah lutut, tak bisa dia berdiri. Apa yang terjadi? Minta tolong pula ke Muhammad. Tolong wahai Muhammad, tolong wahai Muhammad. Rasulullah ni kena orang baik, ibu-ibu. Sekali lagi kalau ibu-ibu Masjid Al-Munawwarah, orang nak membunuh, tiba-tiba jatuh depan ibu, minta tolong. Apa yang ibu kerjakan? Saya dah terbayang jawaban ibu-ibu itu kan. Sedangkan kemarin saja, Bapak Ibu tengok video itu. Siapa yang paling gencar memukul-mukul itu? Emak-emak juga itu. Itu rehal Quran itu, ada pegang pukul. Ditahan, dibilang sama Bapak, jangan Pak, biarkan kata ibu tuh. Ini tuh. Sempatlah kena mata kaki ini, sebab pecah itu, adalah.
Luar biasa ibu-ibu ya. Tapi Nabi Muhammad baik orangnya. Ditolongnya ibu, orang yang mau dibunuh itu dia pula yang menolong orang itu, diangkatnya. Memang ada penyesalan dan ada takjub juga. Ya, kalau ibu-ibu, Pak udah ini kan, Nabi Muhammad tak ada tolongnya, diangkatnya. Ya, dan dia sudah minta maaf langsung. Naik lagi ke kuda. Nabi Muhammad jalan. Namanya orang dah dikuasai oleh nafsu, oleh syahwat. Terbayang-bayang di kepala otak dia itu 100 ekor onta, 100 ekor onta, 100 ekor onta. Hilang minta maaf tadi. Ya Allah. Padahal siapa yang nolong dia tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bahaya duit ini. Duit ini Bapak Ibu menghalalkan segala cara. Ya, udah minta maaf, hilang kata-kata minta maaf tadi. Hati-hati. Saya bilang tadi, tidak berdiri sendiri. Ini ada operatornya, ada yang mendanainya, ada otaknya. Bukan sekarang saja, sama Nabi juga begitu. Siapa operatornya? Surakah bin Malik. Siapa otaknya? Abu Lahab. Siapa mendanainya? Orang-orang kaya ketika itu. 100 ekor onta. Nafsu sudah menguasai dirinya. Syahwat sudah mengangkangi dirinya. Hilang kata-kata maaf itu lagi. Naik lagi kuda, dikejarnya Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata Malaikat Jibril, tenang wahai Muhammad. Allah ciptakan tanah dan bumi ini, tempat engkau berpijak ini, tempat engkau melangkah ini, Allah tundukkan untuk engkau wahai Muhammad. Jatuh lagi kali yang kedua. Singkat cerita, datang minta tolong lagi, tolong Muhammad, tolong kali ini aku betul-betul minta tolong, betul-betul aku minta maaf. Nah, datang lagi Rasulullah, diangkatnya. Senyum Rasulullah. Apa kata Surakah bin Malik? Terbuat dari apa Tuhan kau ni wahai Muhammad? Terbuat dari apa Tuhan kau ni wahai Muhammad? Apakah dia seperti intan berlian, emas permata? Apa wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Dibacakannya ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan permata, bukan intan berlian, bukan materi ya yang selama ini kau bayangkan, tapi Allah adalah Esa, tunggal. Allah tempat kita meminta. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang seperti dia, yang menyamai seperti dia, ya, oleh satu apapun tak ada. Begitulah Bapak Ibu. Akhirnya Surakah bin Malik betul-betul dia bertaubat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Intinya selalulah berbuat baik. Selalulah berbuat baik, jangan pernah takut, Allah tidak tidur. Ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang kita buat, beribadah, datang ke masjid, berbuat baik pada orang, membantu orang, berdakwah, insya Allah Allah akan balas juga dengan kebaikan yang sama, bahkan yang lebih baik lagi. Sebab ayat ini yang saya baca tadi, Allah sebut dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan, pasti Allah balas juga dengan kebaikan yang sama atau lebih baik lagi. Tetap semangat Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara kejadian tak datang ke masjid. Jangan sampai tak mau pula mendengar ceramah, karena itulah yang ditargetkan oleh orang itu, agar ada ketakutan-ketakutan. Na'udzubillah min zalik. Tapi tentu meningkatkan kewaspadaan kita. Karena waspada itu perintah Allah,
Berburuk sangka itu larangan. Tapi kalau waspada, perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, karena sudah memasuki waktu syuruk, kita bisa melaksanakan sholat syuruk. Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Satu? Ada pertanyaan? Sebelah kanan tak ada pertanyaan? Ibu-ibu, ada pertanyaan? Tak ada. Bapak juga tak ada. Kiri pun tak ada. Nampaknya dah paham semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.